Shalom, puji Tuhan. Kita tiba lagi pada bulan ketiga di tahun 2021. Kita percaya bahwa Tuhan mampukan kita dan beri kekuatan buat kita sampai pada bulan ketiga pada tahun ini. Mari kita bersorak-sorak buat Dia. Kita nyatakan buat Dia bahwa Dia adalah kekuatan di hidup kita. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, takkan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Yes. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin. Engkau berkuasa selamanya, Tuhan. Amin, Tuhan. Engkau sungguh baik, ya Bapa. Dalam hidup kami boleh melewati masa pandemi ini sehingga kami boleh sampai pada bulan ketiga dalam tahun ini. Sungguh suatu anugerah yang kami peroleh daripada Engkau.
Dia sembahmu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Amin Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Engkau satu-satunya yang patut kami puji dan kami sembah. Kami nyatakan dan kami deklarasikan itu buat Engkau ya Bapa. Karena Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau Tuhan kami yang sungguh amat baik dalam hidup kami ya Bapa. Kami bisa berdiri saat ini hanya karena kasih karunia Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuk dalam bulan ketiga pada tahun ini ya Bapa. Sungguh suatu anugerah yang terbesar yang Kau berikan buat kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang akan dibawakan oleh Bapa Gembala kami. Engkau urapi dia secara khusus ya Bapa. Engkau mampukan dia ya Bapa, memberikan rema baru buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Bapa pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, selamat pagi saudara, kita ketemu lagi di ibadah minggu pertama di bulan Maret ini. Wow, luar biasa, sungguh ini menjadi tahun pengharapan. Kenapa saudara? Kita mau melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, saudara dan saya sehat, terlindung aman, tidak kelaparan, dan usaha kita tidak bangkrut, walaupun mungkin ada yang berkurang ya saudara, karena memang musimnya seperti ini. Tapi saya percaya pagi ini, kita bisa kembali beribadah itu karena anugerah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap bulan saya mengkhotbahkan ayat tema kita. Bulan ini kita mengambil tema tentang keremukan hati, brokenness atau hati yang remuk. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui pelajaran ini kita belajar melalui tentang keremukan hati, brokenness. Kita belajar memaknai sebuah keadaan yang sulit dan sukar untuk dimengerti melalui sudut pandang firman, saudara. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Kenapa sesuatu harus terjadi? Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga belajar melalui pelajaran ini, belajar membangun sikap yang benar agar kita tidak kehilangan iman atau rusak karakter ketika keadaan menjadi sangat sulit. Tapi bukan mengimani sulit, saudara. Mau diimani atau tidak, waktu sulit akan terjadi dan kita sedang mengalami setahun ini. Tapi percayalah Tuhan yang hidup itu tetap menyertai saudara dan saya. Kita juga belajar melalui pelajaran ini menemukan maksud dan tujuan Allah di dalam keremukan, proses peremukan ini. Kita juga belajar
Selain kita belajar tentang makna, membangun sikap dan menjaga iman, dan kita belajar tentang maksud dan tujuan Allah di dalam kesulitan, karena proses peremukan itu, kita juga belajar bagaimana mendampingi, menjadi sahabat bagi orang lain yang sedang mengalami proses peremukan yang Tuhan izinkan dengan maksud dan tujuannya tadi, saudara. Ya saudara, dalam perjalanan iman, setiap kita butuh supporter, butuh orang yang memberi semangat. Saya pun tidak bisa sendiri, saudara. Saudara tidak bisa sendirian. Kita butuh supporter. Itu sebabnya di gereja kita dari awal kita membangun Arauna, pelayanan Arauna. Maka dimulai dari sel group anak, sel group remaja, sel group keluarga, sel group kaum profesional, sel group youth. Kita minimal sudah ada 4 kelompok usia sel group. Yang belum ikut sel group, harus ikut sel group, saudara. Apalagi di waktu seperti ini, saudara tidak berkata, saya tidak punya waktu. Kita banyak waktu, tergantung kita mau atau tidak. Saudara, tadi kita sudah belajar tentang tujuan pelajaran ini, tentang keremukan hati untuk memaknai sebuah keadaan yang sulit dan sukar. Ketika kita bisa memaknainya, kita bisa menghadapinya. Kita juga belajar membangun sikap menjaga iman supaya kita tidak rusak dalam karakter. Kita juga belajar menemukan maksud dan tujuan Allah. Kita juga belajar bagaimana nantinya kita mendampingi rekan kita, kawan kita yang sedang mengalami hal yang sulit. Saudara, kenapa keremukan hati itu sesuatu yang perlu kita pelajari? Saudara, ada sesuatu hal, saya mengutip sebuah tulisan bahwa keremukan hati adalah keadaan situasi rohani, itu menyakitkan, namun itu menarik perhatian Tuhan. Ya, jadi keremukan hati adalah sesuatu yang menyakitkan bagi daging kita, tapi itu menarik perhatian Tuhan. Saudara, kalau kita mengerti tentang ini, maka kita tidak akan penuh ketakutan. Wah, jangan-jangan remuk, nanti saya kena persoalan, nanti anakku celaka, nanti usahaku bangkrut. Bukan itu, saudara. Banyak orang suka mencurigai Tuhan. Oleh karena itu, daripada tebak-tebakan, mari kita belajar firman Tuhan, kita belajar kebenaran Allah. Mari kita buka ayatnya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, ayatnya terambil dari Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Ayat yang dari remaja saya dapat ayat ini dan terpatri di hati saya. Dikatakan bahwa sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama, perhatikan, bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara, kita perlu baca ayat ini satu paket supaya kita tidak penuh kecurigaan. Nanti Tuhan bikin celaka ke saya, nanti Tuhan membuat bahaya, Tuhan mengizinkan saya kayak Ayub. Banyak orang pakai ambil ayat tentang Ayub yang kisahnya cuma satu, tentang Yesus yang cuma satu, tetapi mengeneralisir seluruh keadaannya. Padahal ayat-ayat itu digunakan untuk menolong kita tidak kehilangan iman di saat sulit yang tidak bisa kita duga terjadi. Tapi bukan itu yang saya maksud pagi ini, saudara. Ya, remuk di sini bisa berkenaan dengan akibat kelalaian, kesalahan, ketidaktaatan, atau juga berkenaan dengan kehendak Tuhan. Remuk di ayat ini, saudara. Ya, tadi dikatakan Tuhan bersemayam. Dikatakan Tuhan bersemayam. Apa itu bersemayam? Waktu saya membuka kamus, maka dikatakan Tuhan itu tinggal, berkediaman, bertahta. Itu arti kata bersemayam. Saudara, Tuhan itu tinggal di tempat tinggi, di surga, di tempat yang kudus. Tapi dikatakan tetapi ia juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Dia bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Jangan fokus kepada situasi yang belum kita tahu apa yang terjadi, kita curiga pasti akan buruk. Bukan itu. Fokusnya mari bahwa Tuhan ada bersama-sama mereka yang sedang remuk. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan Tuhan bersemayam, Tuhan berdiam, Tuhan bersama-sama dengan orang yang remuk dan orang yang rendah hati. Jangan sampai saudara dan saya remuk tapi enggak rendah hati. Banyak orang remuk saja karena persoalan hidupnya terjadi karena kesalahan, kelalaian, kenekatan, memilih jalan sendiri. Remuk, tapi tidak rendah hati. Selalu cari alasan siapa yang bisa disalahkan, apa yang bisa dijadikan dalih. Ini gara-gara ini, makanya saya begini. Saudara, orang yang tidak rendah hati, dia hanya akan remuk saja, saudara.
Tidak ada hasil yang akan terjadi dari proses keremukan itu. Saudara, Tuhan punya semangat, punya gairah, punya passion untuk meremukkan kita. Wah, serem saudara. Saudara berkata, waduh bahaya, bukan itu. Jangan, sekali lagi jangan curigai Tuhan. Ya saudara, saya mau katakan begini, banyak orang yang remuk tetapi tidak rendah hati. Kita perlu remuk hati tapi di dalam kerendahan hati. Disitulah kita akan mengalami ayat-ayat tadi saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar tentang remuk ini. Pertama, remuk sebagai sikap hati seorang penyembah. Di Mazmur 51 ayat 19 dikatakan itu, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudara, kalau sudah membaca Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19, maka itu bagian dari Mazmur pengakuan Daud, Mazmur pertobatan. Ditulis dengan jelas, Mazmur ini ditulis setelah Daud menghampiri Batseba dan didatangi Nabi Nathan yang menegurnya dengan keras. Daud hancur hati, dia bertobat. Saudara, seorang penyembah itu memiliki hati yang remuk karena tadi dikatakan korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hatimu hancur bukan karena persoalan, tapi hancur karena engkau memberi dirimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Hancur di dalam kerendahan hati. Tuhan, aku tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Tuhan, aku ini lemah tanpa Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Ya, itu penyembah. Seorang penyembah memiliki keremukan hati. Bicara tentang hati yang diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut, saudara. Nah, remuk yang kedua, supaya bisa dibentuk. Tadi sikap seorang penyembah. Remuk supaya bisa dibentuk. Saudara, saya akan mengajak saudara membaca di dalam Yeremia pasal 18 ayat 2 sampai ayat 4. Judulnya pelajaran dari tukang priuk, saudara. Judul ayat ini pelajaran dari tukang priuk. Satu kali Yeremia disuruh Tuhan pergi ke tempat tukang priuk. Dikatakan pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk. Segera pergi. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Saudara, kadang-kadang kita bisa melihat suara Tuhan, mendengar suara Tuhan melalui hal-hal sederhana. Hal keseharian seperti Yeremia. Dia melihat, dia mendengar suara Tuhan. Melalui pelajaran dari tukang priuk ini, di sini Tuhan mengajar Yeremia. Saudara, Roh Kudus itu roh yang kreatif, dia bisa mengajar kita di dalam kondisi-kondisi yang sangat sederhana. Dan kemudian dikatakan, lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk, kata Yeremia. Dan kebetulan tukang priuk itu sedang bekerja dengan pelarikannya. Dan apa yang Yeremia lihat di sana? Waktu dia melihat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara, tadi Tuhan menyuruh Yeremia pergi ke tukang priuk dan di sana Yeremia melihat bahwa ada tanah liat yang sedang dibentuk dengan pelarikan. Pelarikan itu alat untuk memutar tanah liat yang sedang dibentuk. Kalau sudah pergi ke tukang priuk ya, atau melihat tayangan tentang tukang priuk, maka saudara akan menemukan tukang priuk atau penjunan itu membentuk sesuatu yang bagi kita itu cuma segumpal tanah. Tapi sebelum gumpalan itu jadi, sebelum gumpalan itu diambil, di benak tukang priuk itu sudah punya gambaran. Demikian juga Tuhan punya gambaran atas hidupmu. Walaupun hari ini sepertinya tidak berbentuk, hancur, tapi Tuhan cari tanah liat yang siap dibentuk. Tanah liat yang siap dihancurkan di tangannya. Dan dikatakan ketika tanah liat sedang dibentuk itu rusak di tangan penjunan. Saudara, kadang-kadang kita bisa rusak. Tapi kalau kita di tangan penjunan itu akan membentuk kembali. Menjadi bejana lain yang indah di dalam pemandangan Tuhan. Oleh karena itu saudara, kalau engkau merasa hidupmu hancur, engkau hidupmu merasa gelap, lagi ini serahkan hatimu kepada Tuhan. Di tangan Tuhan bisa membentuk ulang menjadi indah. Saudara, tadi kita belajar tentang tukang priuk dan tanah liatnya. Melalui pelajaran ini kita belajar bagaimana sikap saat kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ada banyak orang remuk tapi nggak jadi apa-apa, remuk tapi nggak terbentuk, hancur aja begitu jadi sampah. Tapi kalau pagi ini engkau membuka hatimu kepada Tuhan, menyerahkan hatimu kepada Tuhan,
maka remukmu akan menjadi sebuah bentuk. Katakan sebuah bentuk yang indah tadi dikatakan. Indah dan baik di pemandangan sang penjunan, sang tukang periuk di tangan Tuhan. Mari serahkan hatimu pagi ini kepada Tuhan. Nah, tadi saya berkata bagaimana sikap saat kita sedang dibentuk. Yang pertama, rela. Rela itu artinya bersedia. Roma 9 ayat 20, Paulus berkata begini, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Ayat ini menolong saya tahun 97-98. Ketika hidup saya merasa sangat remuk. Saya merasa sangat remuk, Tuhan kok tidak adil kepadaku, orang lain bisa bebas, aku tidak bisa bebas. Aku tidak bisa kemana-mana dan aku tidak tahu apa-apa. Tapi ketika firman ini menguatkan saya, aku ngomong, Tuhan, Engkau bebas berbuat apa saja atas hidupku. Engkau penjunan, aku cuma tanah liat. Saudara yang dikasih Tuhan dikatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa, saudara? Yang pertama engkau perlu rela bersedia. Kenapa? Karena kita tahu persis Tuhan mempunyai hak atas hidup kita 100%. Sepenuhnya Tuhan punya hak, mau ngapain, mau nginjak-injak, ngancurin, terserah Tuhan. Itu nomor satu, rela. Apakah engkau rela dibentuk? Yang kedua, ikhlas. Apa itu ikhlas? Kita baca ayat 2 Samuel pasal 24-13 saat Daud harus menghadapi tawaran 3 macam hukuman karena kelalaiannya dalam menghitung orang Israel. Daud berkata kepada Gad, hamba Tuhan, nabi yang diutus Tuhan, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud berkata, susah. Saudara, dibentuk itu susah. Tapi Daud berkata, biarlah kiranya, biarlah membiarkan Tuhan bertindak tanpa kita menjadi marah. Ketika kita merasa sangat sakit, kenapa Tuhan? Bukan seperti itu, tapi kita ikhlas. Orang ikhlas itu tulus, bersih hati, lurus, ya. Menyerahkan diri dengan tulus kepada Tuhan, itu namanya ikhlas. Saudara, apakah engkau ikhlas dibentuk oleh Tuhan? Tidak ada gunanya kita berkeras, karena kau cuma remuk tanpa terbentuk. Yang ketiga, bagaimana saat Tuhan mengizinkan keremukan itu terjadi? Mari kita keluh, tidak bersuara, membisu, diam 1000 bahasa. Tapi berdoa dengan berjuta kata di hati kepada Tuhan. Penuh dengan penyerahan. Di Yesaya 5:37, nubuatan tentang Yesus. Dikatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang keluh. Ya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara, di saat kau mengalami keremukan, proses peremukan atau keremukan karena kesalahan, mari belajar bertanggung jawab atas hidupmu, keluh, tidak membuka suara, tidak buka mulut, tidak curhat sana sini, tidak mengeluh, tidak apalagi bersungut. Tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan situasi orang lain. Sekalipun ada kalanya yang meremukan kita orang lain. Tapi ada satu perkataan bijak. Tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan hidup saudara dan saya kecuali engkau mengizinkannya. Tapi ketika engkau di hadapan Tuhan, engkau perlu membiarkan Tuhan. Ketika tangan Tuhan memakai orang lain membentuk hidupmu, serahkan hatimu. Orang yang jahat itu akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan sebuah situasi buat anak-anaknya, dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang keempat, fokus kepada janji Tuhan. Tadi dikatakan ayat tema pertama, Yesaya 57 ayat 15. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk hati dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat. Saudara, engkau diizinkan Tuhan remuk, tapi karena Tuhan mau menghidupkan semangatmu. Semangatmu yang hancur, dipulihkan Tuhan. Dan orang-orang dikatakan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ketika hatimu hidup,
Alkitab berkata dari hati terpancar kehidupan. Di mana ada kehidupan, ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Saya percaya ada mujizat sedang terjadi pagi ini dalam hidupmu. Saudara, tahukah kami berdua, kami hamba-hamba Tuhan di gereja ini, sudah puluhan, lebih dari 20 kali mendoakan orang-orang yang COVID. Ada yang cuma OTG, ada sebagian lainnya. Mereka ada di ICU kritis. Dan mereka bisa ditolong Tuhan melewati. Kenapa? Ketika Tuhan menghidupkan, maka apapun yang mati, apapun yang tidak bergerak akan ada kehidupan, ada aliran-aliran sukacita, damai sejahtera yang akan memulihkan tubuh saudara, pernikahan saudara, keuangan saudara, kehidupan saudara, anak-anak saudara. Biar kuasa kehidupan itu mengalir karena engkau membiarkan dirimu remuk di hadapan Tuhan, remuk di tangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya pagi ini Roh Kudus sedang menjamah hidupmu. Tadi kita belajar bagaimana sikap saat kita dibentuk. Yang pertama rela, bersedia, aku mau Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Saudara, saya percaya kalau engkau siap dibentuk Tuhan, engkau akan siap dihidupkan oleh Tuhan. Tadi juga ikhlas, tidak punya niat jahat, hatinya bersih, tulus, lurus, tetap semangat ketika Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi, kita tidak kehilangan iman. Orang ikhlas itu melepas hatinya. Tidak banyak bersuara, keluh. Juga fokus pada janji Tuhan, jangan fokus pada remuknya, fokus pada apa yang Tuhan sedang kerjakan dan apa yang Dia akan kerjakan di balik kesulitan yang saudara sedang hadapi, yaitu keremukan hati, mungkin saudara mengalami rasa hancur hati. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Sekalipun mungkin kau patah hati karena ditolak atau engkau dikhianati, saya percaya Tuhan dekat bersama-sama dengan saudara. Nah, ini yang saya akan tutup dengan bagian ini. Tadi ada satu bagian yang kita belajar namanya sikap pendampingan. Mungkin saudara dan saya sedang tidak remuk karena pernah diremukkan, dibentuk Tuhan. Bagaimana ketika teman sel grup saudara, orang-orang, apakah kita akan jadi ketika mereka sedang mengalami keremukan, hidup yang rasanya hancur, bahkan seperti terkutuk. Padahal di balik itu ada tangan yang sedang membentuk. Bagaimana kita bersikap dalam mendampingi teman, kerabat, sahabat yang sedang remuk, mengalami brokenness, keremukan dalam hidupnya. Entahkah karena akibat atau karena sedang diproses Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 15 saya akan tutup dengan ayat ini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, dalam pendampingan orang-orang yang mengalami keremukan, kadang-kadang saya cuma ngomong, aduh, kalau saya di posisimu, belum tentu saya kuat, kau sangat berat. Aku hanya bisa doa, dampingi. Saya tidak tahu jawabannya apa. Jangan seperti sahabatnya Ayub, malah sibuk menghakimi, pakai ayat-ayat lagi. Kalau sudah membaca 3 sahabatnya Ayub, dimarahi Tuhan. Sampai Tuhan berkata, kalau Ayub tidak berdoa buat kamu, aku tidak mengampuni kamu. Kenapa? Ayub lagi susah. Malah dihakimi, mana ada. Pasti itu karena kamu dosa itu, ada kutuk. Itu karena kamu pasti tidak takut Tuhan, selama ini kamu pura-pura, itu kalau bahasa kekinian. Tapi saya mau katakan, sebagai orang yang mendampingi orang yang sedang diremukan, mari nangis bareng dengan mereka. Saya belajar, saudara, kadang-kadang ke tempat duka atau ketemu orang yang susah, saya cuma memposisikan bagaimana ya sakitnya seperti itu. Dan saya cuma kadang-kadang saya belum bisa nangis. Kalau istri saya bisa nangis bareng orang yang nangis, bukan pura-pura, bukan dramatis. Tapi ikut hancur hati, saya minimal, saya hancur hati duluan. Karena saya tipe orang yang tidak mudah menangis. Tapi saya mau katakan, mari sebagai sahabat, rekan, ketika saudaramu, sesamamu, sedang mengalami peremukan, jangan jadi hakim. Tapi jadi pensupport rohani buat mereka. Saya berdoa ya buat kamu. Saya enggak tahu bagaimana caranya, saya tidak tahu apa yang Tuhan mau, tapi saya berdoa supaya kamu kuat. Minimal begitu. Tidak perlu banyak muji-muji pakai kata-kata. Kadang-kadang kau cuma peluk, nangis bareng. Itu sikap pendampingan. Saudara yang dikasih Tuhan,
Bulan ini kita belajar tentang keremukan hati. Kalau engkau yang sedang mengalaminya, mari saudara berikan hatimu kepada Tuhan. Engkau rela, engkau ikhlas, engkau keluh, dan fokuslah kepada apa yang sedang Tuhan kerjakan dan apa yang akan Dia kerjakan di ujung proses yang menyakitkan itu. Mari saudara, kalau engkau tidak mengalami tapi ada temanmu, ada orang tuamu, saudaramu, orang terdekatmu, mari kita bersimpati, berempati bersama-sama mereka, nangis bareng. Nangis bareng, ini yang kurang dari kehidupan Kristen di hari-hari ini. Nangis sama-sama dengan orang menangis. Kalau senang semua orang bisa senang sama-sama. Tuhan memberkati, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Tadi dikatakan bahwa Tuhan bersemayam, Tuhan ada bersama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Kami percaya, kalau kami memberi hati kami remuk di hadapan Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami. Kalau kami juga mengalami remuk karena persoalan yang berat, yang diizinkan Tuhan, atau mungkin karena remuk karena kesalahan kami, firman-Mu juga berkata, Engkau akan bersama-sama kami. Engkau ada bersama-sama orang yang remuk dan orang yang rendah hati. Biar di waktu sulit yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang sedang ikut ibadah pagi ini, mereka tetap rendah hati. Mereka tetap memiliki keremukan hati di hadapan Tuhan. Karena ada janji bahwa Tuhan akan menghidupkan semangat. Tuhan akan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Biar kuasa kehidupan itu mengalir Tuhan. Mengalir di hati kami, di pikiran kami. Kalau ada yang depresi, kalau ada yang stres, kalau ada yang terbeban berat sekali dan mereka putus asa. Pagi ini kami berdoa, Tuhan menolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara, perjamuan kudus itu bukan sekedar ritual, tapi itu adalah perintah Tuhan sebagai peringatan, dan yang kedua juga sebagai persekutuan. Kita memperingati korban Kristus, tapi kita juga bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Alkitab berkata, roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus, dan anggur yang kita minum dalam perjamuan kudus menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang menyucikan kita. Mari kita mempersiapkan hati mengakui tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus. Saudara, sambil dibagikan kepada anggota keluargamu roti dan anggur. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, karena kita biasanya hanya di gereja, di gedung ibadah, tapi saat ini di rumah masing-masing kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Itu persis seperti ketika orang Islam makan anak domba Paskah per keluarga. Dan di saat mereka mengalami itu keluputan terjadi. Saya percaya ada keluputan sedang terjadi. Mari angkat roti di tangan kanan. Tuhan, kami mau mengakui tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus pagi ini. Bahwa roti yang akan kami makan menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus. Dan anggur yang kami minum menjadi persekutuan dengan darah Yesus yang menyucikan kami. Mari dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan memecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita pecahkan ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus yang telah diserahkan untuk kita semua? Kalau engkau percaya, katakan amin. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Mari siapkan cawan di tangan kanan kita dan angkat sedikit. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita minum atau minuman yang dipakai sebagai pengganti, yang kita minum pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus? Kalau engkau percaya katakan amin, amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih kami telah mengadakan perjamuan kudus pagi ini. Kami percaya kuasa kehidupan ada di dalam hati kami, dalam pikiran kami, perasaan kami, tubuh kami, jiwa kami. Di akhir ibadah ini kami berdoa bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Biar keadilan dan kebenaran ditegakkan di bangsa ini. Kami berdoa supaya orang-orang benar, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Kami juga berdoa supaya pandemi ini berakhir dengan segera di dalam nama Yesus. Orang-orang yang sakit kena COVID, kena penyakit sembuh dengan ajaib, sembuh secara massal. Kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami supaya dipulihkan lebih dari itu. Biar iman di negeri ini menjadi pulih. Kami jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar, hidup takut akan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang pagi ini telah beribadah bersama-sama. Biar Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka, pernikahan mereka, anak-anak mereka. Tuhan berkati. Kami bersyukur buat pagi ini. Kami mengakhiri ibadah pagi ini. Tuhan curahkan berkat-Mu kepada umat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.